Oh, 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 oh. Ini di atas Sungai Cilutung, rekan-rekan. Ini di atas Sungai Cilutung, jembatan gantung Kepuh ya. Oh, di depan itu kayak gitu. Oke. Nah, yang saya khawatirkan itu jembatan-jembatan kecil ininya itu rusak dan putus. Nanti kita nggak bisa melanjutkan perjalanan. Oke, cek 1, 2, 3. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto. Ya, alhamdulillah bisa bersua menyapa kembali rekan-rekan di channel YouTube Apri Subroto ini, yang pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan membuat video perjalanan. Kok berembun sekali nih lensa saya. Oke. Ya, saya akan coba untuk membuatkan video perjalanan. Ini di GGM ya, tepatnya di sekitar GGM ini, di ruko-ruko. Oke. Ya, kali ini saya akan membuat video perjalanan menyusuri rute berbeda dari kota Majalengka, dari Kabupaten Majalengka ke Bendungan Jati Gede, ke Waduk Jati Gede. Biasanya saya menggunakan rute atau jalur ke Tomo ya. Biasanya lewat Tomo, terus Tolengas, lewat Tolengas, nantinya lewat Marongge. Kali ini saya akan coba rute berbeda, anti mainstream ini. Anti mainstream sekali. Kayaknya mungkin jarang-jarang lah orang yang pakai jalur ini. Oh ya, dan jalur ini nggak rekomendasi buat mobil ya. Ini hanya untuk sepeda motor rekan-rekan. Ya, ini hanya coba berbagi untuk visualisasinya saja lah kepada rekan-rekan, biar tahu kondisinya seperti apa. Sekaligus juga bisa melihat nantinya pedalaman pedalaman Sumedang biasa ya. Nantinya jalurnya seperti apa. Ini bundaran Muncul, yaitu Globe Raharja, Majalengka Raharja, dan ini taman sejarah. Kita melintasi bundaran Muncul. Ya, kita akan mencoba jalur berbeda menuju Bendungan Jati Gede atau Waduk Jati Gede, yang biasanya lewat Tomo, Tolengas, terus kemudian ke Marongge. Kali ini saya coba jalur berbeda. Nanti di depan masih agak jauh sih. Kita ambil arah kiri, atau tepatnya lurus sih sebenarnya. Karena kalau kanan itu masih mengikuti jalur utama Kiai Haji Abdul Halim menuju arah Kadipaten. Jalurnya kemana? Jalurnya yaitu melintasi desa Cijure dan melewati jembatan gantung. Nah, itu yang sangat epicnya itu pas lewat jembatan gantungnya. Jembatan gantungnya cukup panjang. Jembatan gantungnya cukup panjang. Selain itu juga lumayan creepy sih. Jalurnya lumayan creepy, dan juga saya baru pertama kali melewati jalur ini nantinya. Asli ini baru pertama kali lewat ke Mekarwangi ya, keluarnya nanti di Mekarwangi rekan-rekan. Asli itu saya baru pertama kali nanti. Oke, di depan sudah kelihatan itu percabangan. Kita ambil arah kiri. Kita ambil arah kiri menuju arah Pasir Muncang. Lurusan itu menuju arah Kadipaten atau jalur utamanya ya. Kita coba jalur yang anti mainstream nih, anti mainstream sekali. Sebenarnya ada dua jalur melintasi Pasir Muncang ini. Melewati Pasir Muncang ini sebenarnya ada dua jalur. Yang pertama di sekitaran Pasir Muncang itu ada jembatan gantung juga. Nantinya aksesnya menuju Leuwihiem. Ya, menuju Leuwihiem. Namun nantinya tembusnya ke Desa Cintajaya. Kondisi jalannya, aduh, Desa Cintajaya saya agak sedikit kapok ya. Ya, agak sedikit kapok karena kondisi jalannya luar biasa. Dan jalur ini pun nggak tahu juga ini, nggak tahu bagus enggaknya nih jalurnya.
jalur yang akan kita lewati saat ini menuju Cijurai gitu ya, lewat Cijurai itu. Nggak tahu nantinya akan seperti apa. Begitu rekan-rekan, jadi ikuti terus perjalanan saya kali ini. Oh ya, saya lupa menyapa. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan dimudahkan rezeki beserta segala urusannya tentunya. Saya doakan yang terbaik buat rekan-rekan semuanya yang selalu mensupport channel YouTube Apri Subroto dan selalu menonton video-video di channel YouTube Apri Subroto. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe, dan juga sudah nggak ada pelanggan. Di channel saya itu masih belum ada pelanggan. Ya, nanti kedepannya ini ya sudah saya sempat bahas juga sih sebenarnya di channel ini, nantinya akan berisi informasi-informasi baru dan juga mungkin perjalanan-perjalanan rekan-rekan ya, perjalanan-perjalanan yang ya sangat menarik. Saya promosi sendiri ini, sangat menarik nanti perjalanannya. Rekan-rekan pasti yang di luar kota Majalengka atau di luar Jawa Barat nantinya akan tahu kondisi di sekitaran Jawa Barat, Majalengka khususnya dan sekitarnya. Begitu Majalengka Sumedang ya, biasanya saya Majalengka Sumedangan aja. Nanti kita coba ke daerah lebih luas. Dan ini juga baru mulai masuk musim hujan, jadi agak terbatas juga sebenarnya musim hujan ya. Karena musim hujan jadi bikin kontennya ini agak terbatas rekan-rekan. Mau sore hujan, kalau pagi-pagi sibuk. Jadi aduh, ya kita coba buat rekan-rekan bikinkan konten-konten menarik. Begitu, kita hampir sampai di sekitar wilayah desa Pasir Muncang. Udah sampai sih sebenarnya ya, sudah sampai desa Pasir Muncang nih. Nanti jalur ini lurus terus sampai ke desa Cijurai nanti ya. Masuk desa Cijurai, kita ambil jalur menuju jembatan gantung penghubung antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Sumedang. Oh ya, dan desa Pasir Muncang ini menjadi penghasil buah mangga ya. Selain desa Sidamukti, ada beberapa desa juga, desa Kelurahan Obakan Jawa juga sama ya, Kelurahan Obakan Jawa. Terus desa Pasir Muncang ini dan juga Cijurai juga, itu termasuk salah satu desa penghasil buah mangga, mangga gincu dan juga mangga harum manis. Yaitu mangga gincu ya, yang ikonnya itu dari Majalengka mangga gincu. Karena tidak semua wilayah di Jawa Barat bisa ditanami mangga gincu. Sebenarnya bisa saja ditanami, cuman hasil buahnya tidak akan semaksimal di Majalengka. Infonya sih demikian, tapi nggak tahu juga sih, infonya sih demikian. Gitu, makanya mangga gincu itu menjadi ikon kota Majalengka dan juga Indramayu ya. Di Indramayu kalau nggak salah bisa itu, di Indramayu. Nah ini desa Pasir Muncang, kantor desanya. Kantor desa Pasir Muncang. Nah, ini di Majalengka mulai memasuki musim hujan. Kemarin juga sempat hujan beberapa kali gitu. Berhenti, mulai lagi. Hujannya sampai berapa kali turun. Oh ya, ini kita sudah hampir sampai di desa Cijurai ini ya. Ya, kita sudah hampir sampai ini. Jadi Gang Keramat RT 01 RW 01 desa Cijurai. Bukan jalur sini ya, kita coba jalur depannya lah. Itu gang kecil. Nah ini yang ini, belok kiri. Oke. Ya, ini saya pertama kali ke jalur ini ya, pertama kali ke jalur ini nih. Jadi masih menebak-nebak. Nantinya kalau misalkan ada kondisi jalan yang mungkin buntu atau misalkan jembatannya putus, kayaknya kita balik lagi ya. Nah ini kantor kepala desa Cijurai Kepuh, jembatan gantung Sumedang. Nah ya, ke sini. Itu ada papan petunjuk arahnya itu ke jembatan gantung Kepuh Sumedang. Nah ini kantor desa Cijurai, Masjid Jamin Nurul Iman. Oke, kita coba telusuri jalurnya. Menurun. Tapi kondisi jalannya ini bagus ya. Ya, kondisi jalannya tapi ini bagus, alhamdulillah. Nah, ini kalau nggak salah aliran sungai Cijurai ya, ini.
aliran Sungai Cijurai. Nah, kita kemana nih? Lurus apa belok kanan ya? Banyak yang ke kanan, berarti kita ke kanan lah. Ya, itu Dusun Kepuh, Jembatan Gantung Sumedang. Ada papan petunjuk arahnya ternyata di atas tadi. Ada papan petunjuk arahnya. Jadi kita bisa tahu lah jalurnya. Sekali lagi saya infokan, ini nggak rekomen buat mobil ya, karena memang mobil nggak bisa lewat sini nantinya. Ini hanya untuk pengendara sepeda motor. Karena sebenarnya kalau harus memutar ke Tomo ataupun ke Tolengas itu cukup jauh rekan-rekan. Cukup jauh, dan juga kendaraan yang lewatnya itu luar biasa. Truk-truk ya, dan juga biasanya kalau hari Minggu atau hari libur itu banyak bus-bus juga yang menuju Masjid Al-Kamil Bendungan Jatigede itu. Masjid Al-Kamil Jatigede. Oke, bener nggak kesini? Ya bener lah. Ayam. Ya, mudah-mudahan bener, mudah-mudahan. Untuk kondisi jalan di Kabupaten Majalengka ini, masih di Kabupaten Majalengka, kondisi jalannya cukup bagus. Aspalnya bagus dan juga lebar juga. Nggak tahu nanti masuk ke Sumedangnya ya. Nanti masuk ke Sumedangnya nggak tahu nih. Masih jauh kayaknya. Ya, bisa dilihat lah di kanan kirinya ini banyak pohon-pohon mangga itu ya, pohon-pohon mangga. Nah, ini kemana nih? Sebentar. Kayaknya bukan kesini kayaknya. Gak tahu, feeling saya mengatakan bukan ke situ. Feeling saya mengatakan bukan ke situ. Karena nggak ada papan petunjuk arahnya juga. Ini selamat datang di Kepuh. Ya, ini tampaknya Blok Kepuh. Oh ya, Dusun Kepuh. Dusun Kepuh, Desa Cijurai. Oke. Kita masuk ke Dusun Kepuh. Nah, ini kemana? Ke sini kah? Nggak ada papan petunjuk arahnya ya. Tapi mudah-mudahan benar ke sini lah. Mudah-mudahan benar. Ya. Mudah-mudahan benar. Bener nggak nih? Itu ikut si AA itu aja. Oh, itu ada papan petunjuk arahnya. Jembatan Gantung Jatigede Sumedang. Kanan ya, ke kanan sini ternyata. Ya. Oh, ini ternyata. Kita nggak lupa nggak ngeluarin receh. Nah, ini jembatannya. Wah, keren. Ini di atas Sungai Cilutung rekan-rekan. Ini di atas Sungai Cilutung, Jembatan Gantung Kepuh ya. Coba nanti berhenti di depan, pengen lihat dulu sebentar. Oke. Nah, ini jembatan gantungnya. Coba berhenti dulu ya, pengen lihat dulu. Ya, sebentar. Ini masih masuk Cijurai kayaknya. Ya, masih masuk Cijurai kayaknya. Nah, ini jembatan gantungnya. Kokoh banget ya. Ini penghubung antara Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Majalengka. Ini gede banget. Luar biasa. Nah, itu ada kendaraan yang lewat. Nah, ini Sungai Cilutung ini. Kagok lah, nanti ada orang yang lewat. Oke, kita lanjutkan perjalanannya ya. Oke.
Ya, kita lanjutkan perjalanannya. Iya, kita ikuti jalan gang ini ya. Kita ikuti jalan gang ini. Asli saya juga sebenarnya nggak tahu. Sebenarnya nggak tahu ini. Tapi kita coba ikuti saja lah. Oh, ternyata kondisi jalannya luar biasa ini kayaknya. Nah, ini di kanan kirinya itu banyak pohon mangga. Kalau ini mangga cengkir kayaknya. Kondisi jalannya luar biasa nih. Ini kalau nggak salah sudah masuk Sumedang sebenarnya. Kalau nggak salah sih ya. Tadi saya lihat papan proyeknya itu masuk Cijure. Tapi sebenarnya ini kayaknya masuknya sudah Sumedang nih. Coba jembatan ini harusnya ada tulisan biasanya. Ada prasasti biasanya. Oh, nggak ada ya. Oh. Ya, ternyata yang lewat jalur sini harus siap-siap off-road kayaknya. Harus siap-siap off-road nih. Karena asli saya juga baru pertama kali lewat sini, jadi nggak tahu juga nih. Oh, di depan itu kayak gitu. Oke. Ya, aman. Kondisi jalannya ternyata seperti ini. Sebentar. Ho 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 ho. Mudah-mudahan sih nggak putus ini jalur sini ya. Mudah-mudahan biar saya nggak perlu balik lagi. Mudah-mudahan jalurnya nggak putus. Bentar. Pak punten ngiring tumaros upami ka dieu tiasa ka Mekarwangi. Jati Gede. Oh, nuhun. Nuhun, Pak. Oke, tadi coba tanya dulu, sini bisa ke Mekarwangi kan? Pak. Oke. Ya. Oke. Jalurnya ternyata se-ekstrim ini. Ini malah hampir-hampir mirip ke Cintajaya ya. Malah hampir-hampir mirip ke Cintajaya. Oke. Hampir-hampir mirip ke Cintajaya kondisi jalannya. Oh. Iya. Ya, ini masuk wilayah penghasil buah mangga juga sebenarnya. Oke, di depan kayaknya bagus nih jalannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah menemukan aspal. Kayak nemu oasis ya. Alhamdulillah jalannya bagus. Aduh, kok sedikit. Ya, alhamdulillah ini di penghujung apa namanya, di ujung ya, bukan penghujung, di ujung perkampungan. Kondisi jalannya ya cukup lumayan bagus lah. Tadi sedikit yang kurang bagusnya. Alhamdulillahnya demikian. Nah, yang saya khawatirkan itu jembatan-jembatan kecil ininya itu rusak dan putus. Nanti kita nggak bisa melanjutkan perjalanan. Namun alhamdulillah ternyata kondisinya aman.
aman. Wih, aman. Kondisi jalannya mulus. Nah, ini coba penasaran nih, sudah masuk Sumedang harusnya. Harusnya sudah masuk Sumedang. Nah, ini ya. Dinas PU dan Tata Ruang Serarik Cinta Jaya, Jembarwangi, wilayah 4. Ini masuknya di Kecamatan apa ini? Laksana. Oke, nama karena perlu. Gak ada ininya, gak ada lokasinya, cuma Cinta Jaya, Jembarwangi. Ya, kita masuk desa Jembarwangi kayaknya. Ya, kita masuk desa Jembarwangi kayaknya. Tapi nanti saya coba ke jalur Mekarwangi saja keluarnya lah. Mekarwangi apa Jembarwangi ya? Enaknya kemana ini? Kalau ke Jembarwangi kayaknya kondisi jalannya kurang begitu bagus. Nah, ini rekan-rekan, kanan kirinya banyak sekali pohon mangga. Ya, banyak sekali pohon mangga nih. Ini dari sini saya buatkan full nggak ya? Atau sebenarnya karena di Jatigede hingga Tolengas saya sudah buat berapa kali itu videonya. Nanti saya coba potong-potong lah kalau yang di jalur Jatigede ke Tolengas ya. Untuk jalur ininya saya buatkan full saja ya. Videonya saya coba buatkan full saja. Nah, ini banyak pohon mangga, udah panen kayaknya nih. Ini udah panen kayaknya. Oh, asli saya pertama kali nih kesini. Asli sekali. Pertama kalinya saya lewat sini. Apa itu? Ya, kita melewati jembatan kembali. Oh, dan tampaknya sudah masuk pemukiman penduduk nih. Ya, sudah masuk pemukiman penduduk nih. Sudah masuk rumah warga. Ya, sudah masuk pemukiman. Oke. Ke kiri bagus. Ini kemana ya? Kemana? Coba kita ambil arah kanan. Wih, kanan kayak gitu. Coba kemana ini? Coba lurus ya. Kita coba lurus. Ini udah nyampe mana ya? Tar. Adakah yang bisa ditanya? Ibu punten ngiring tumaros upami ka Jatigede tiasa ka dieu, Bu? Oh, ka kiri. Atur nuhun Ibu. Mangga Bu, nuhun. Ya, ternyata ke sini. Pak. Oke. Kata ibunya tadi nantinya belok kiri. Nggak tahu tapi belok kirinya di mana nih. Di sebelah kanan itu ada jalur juga ternyata. Nah, itu. Tapi kayaknya itu untuk penambangan pasir kayaknya ya. Nah, ini untuk penambangan pasir kayaknya. Ya, ini untuk jalur warga yang sedang kita lintasi ini. Jalur untuk warga. Yang sebelah kanan untuk penambang pasir tampaknya. Oke. Ya. Nah, ini kondisi jalannya sudah mulai longsor kayaknya itu ya. Pecah longsor ya. Ya, asli ini saya pertama kali kesini. Asli. Gak tahu juga ini jalurnya. Nah, ini ada jembatan lagi. Nah, itu sungai apa Jembatannya baru kayaknya. Jembatannya baru kayaknya ini. Ya betul, untuk jalur sebelah kanan itu kayaknya digunakan untuk mobil-mobil penambang pasir tuh.
Ya, untuk mobil penambang pasir. Ya, kita keluarnya di Mekarwangi kayak ini. Betul, kita keluarnya di Mekarwangi. Nah, itu di depan sudah mulai kelihatan jalur atau jalan utama Jatigede Tolengas Jatigede. Ya, nah itu di depan kelihatan sudah. Kita ambil belok kiri, tadi yang kata si ibu itu belok kiri di sini. Nah, ini ya, kita ambil belok kiri. Karena ke kanan itu ke arah Kadipaten. Nah, itu buat yang suka bertanya, apakah ada bus yang lewat sini? Nah, itu ada bus gede tuh. Bus gede banget tuh yang lewat sini. Biasanya suka banyak komentar, "Bang, kalau ke Jatigede itu bisa pakai bus gede nggak?" Banyak ibu. Banyaknya ibu-ibu sih yang bertanya itu. Banyak yang bertanya itu ibu-ibu. "Bang, bisa lewat ke apa namanya, ke Al Kamil nggak busnya?" Itu bisa ibu, kelihatan tadi ya, ada mobil bus besar yang akan ke Masjid Al Kamil. Biasanya itu memang tujuannya ke Masjid Al Kamil. Begitu rekan-rekan. Oke. Aduh, kondisi jalannya luar biasa masih untuk di Jatigede ini. Saya nggak buatkan full lah dari sini, nanti saya agak potong, skip sedikit gitu. Saya skip sedikit. Alah, si bapak kemana itu? Nah, ini kalau musim hujan kondisinya seperti ini. Kalau musim hujan kondisi jalannya seperti ini. Jadi banyak genangan-genangan yang agak mengkhawatirkan, yaitu licin rekan-rekan ya. Licin. Nah, makanya saya pakai motor ini biar nggak licin, dan bannya nggak saya ganti juga. Biarlah setidaknya sedikit mencengkram ke jalannya atau ke tanahnya. Nah, ini banyak truk-truk besar juga. Jadi pokoknya luar biasa. Oke. Itu sebelah kanan jalur shortcut. Nah, ini di depan nanti jalannya itu sudah di rigid atau dicor. Hanya berapa kilo? Paling 2 atau 3 kilo kayaknya yang sudah dicornya itu. Jadi tidak terlalu panjang. Untuk kondisi jalannya, dominannya itu kondisi kurang bagus ya. Ada mungkin perbandingannya hampir 60 kayaknya, 60 yang rusak dan 40 yang bagus kayaknya. Perbandingannya seperti itu. Nah, itu di depan sudah mulai kelihatan kondisi jalan cornya. Nah, ini kondisi jalan yang sudah dilakukan pengecoran ataupun pembetonan ataupun rigid pavement. Nah, ini sudah sangat nyaman. Ya, untuk kondisi di sini sih hampir-hampir sama lah, nggak ada beda. Yang bedanya ini pipesnya saat ini pipes musim hujan. Jadinya kelihatan itu di kanan kirinya sudah mulai hijau. Jika pada video saya terakhir itu kondisinya masih gersang karena musim kemarau ya. Karena musim kemarau. Ini sudah memasuki musim hujan, pipesnya hijau. Mantap lah. Ya, tadi sebenarnya bisa juga lewat jalur Jembarwangi tadi. Bisa juga yang arah kiri kayaknya kalau nggak salah. Cuman kondisi jalannya itu saya lihat di maps juga kurang begitu bagus. Jadi saya ambil ke Mekarwangi saja. Apa nggak kebalik ya? Nah, ini di depan Mekarwangi kalau nggak salah. Ya, ini Mekarwangi nih. Ya, ini Mekarwangi. Kayaknya kebalik deh. Tadi Jembarwangi, ini Mekarwangi. sorry kalau saya kebalik ini, aduh. Ayah. Sorry. Itu tadi Mekarwangi, desa Mekarwangi. Tadi Jembarwangi berarti ya. Aduh, kenapa ini? Oke. Oke, kita nyampe di pertigaan nih. Ke arah kanan itu kalau nggak salah ke ini. Apa namanya? Ke pembangkit listrik Parakan Kondang, dan juga ada bendungan atau bendung ya sebelah kanan tadi itu. Oke, kita ambil arah kiri atau lurus ini menuju arah Waduk Jatigede.
Yang ini kondisi jalannya seperti ini. Wah, ibu kasihan tapi ini kondisi jalannya luar biasa seperti ini rekan-rekan. Jadi kalau misalkan ada yang mau main ke sini, ya harus lebih hati-hati saja di sekitar daerah sininya, karena kondisi jalannya seperti ini. Namun walaupun kondisi jalannya rusak seperti ini, masih tetap banyak bus-bus besar yang lewat ke jalan ini untuk menuju Jatigede rekan-rekan. Masih banyak. Karena mungkin daya tarik Masjid Al-Kamilnya itu. Karena di kolom komentar saya pun banyaknya ibu-ibu yang nanyain ke Masjid Al-Kamil itu. Akses jalannya bisa dilalui mobil gede nggak? Katanya gitu. Ya, saya balas kembali bisa. Karena nggak tahu ya, sebenarnya di video itu saya bahas juga. Cuman kayaknya nggak nonton sampai akhir sebenarnya. Kayaknya demikian. Jadi nggak nonton sampai akhir, mungkin cuma lihat thumbnail, diklik langsung komentar kayaknya. Kalau lihat videonya dari awal sampai akhir harusnya tahu. Sudah saya jelaskan dan juga bisa dilihat kondisinya. Begitu rekan-rekan, ini kondisinya seperti ini. Ya harus lebih hati-hati lah jika akan melintasi jalur Lengas Jatigede ini. Oke, untuk kondisi jalan ini memang masih berupa aspal, namun aspalnya sudah terkelupas dan juga sudah mulai banyak yang pecah. Ini butuh maintenance atau perawatan. Nggak tahu sebenarnya Waduk Jatigede ini menjadi daya tarik wisata tinggi lah istilahnya. Untuk wisatawan banyak yang berkunjung ke Waduk Jatigede ini sebenarnya. Karena juga ada daya tariknya Masjid Al-Kamil yang menjadi ikon baru itu di Waduk Jatigede. Itu menjadi daya tarik utama juga buat ibu-ibu pengajian, biasanya demikian. Biasanya demikian. Namun ini nggak tahu, nggak kunjung diperbaiki. Ya mungkin karena butuh dana besar ya untuk proses perbaikannya. Namun di titik sekitar Mekarwangi tadi memang sudah ada sedikit perbaikan, yaitu dilakukan proses rigid pavement untuk kondisi jalannya. Sekitar 2 hingga 3 kilo tampaknya, sekitar 2 kilo lah begitu. Namun untuk mayoritas kondisi jalan itu kurang bagus ya kan. Kondisi jalan itu mayoritasnya kurang bagus. Jadi ya begitulah. Punya daya tarik wisata yang sangat tinggi, yang bagus, tapi kondisi akses jalan tidak mendukung, itu kurang juga lah. Kurang apanya tinggal isi oleh rekan-rekan lah. Begitu. Ini hutan jatinya, di kanan kirinya waktu musim kemarau itu meranggas, kuning dan meranggas. Saat ini sudah kembali hijau, mulai hijau itu. Kanan kiri sudah mulai hijau. Ya, dan bahkan rumput-rumputnya pun ini sudah mulai tumbuh. Oh ya, saya jadi ingat Waduk Jatigede kayaknya saat ini debit airnya sudah mulai naik kayaknya. Penasaran nanti kita ke sana ya. Kita coba buatkan video lagi di Waduk Jatigede untuk melihat kondisi Waduk Jatigede yang saat ini sudah mulai memasuki musim hujan. Ya, intensitas hujannya sudah mulai tinggi. Apakah mengalami kenaikan permukaan air ataukah masih surut? Nggak mungkin kalau masih surut ya. Pasti mengalami kenaikan permukaan air. Nah ini untuk bus besar harus lebih hati-hati di jalur ini nih. Saya agak sedikit warning, kasih peringatan harus lebih hati-hati di jalur ini, titik ini. Ya di titik yang tadi ya, karena kondisi jalannya miring. Sementara mobil bus besar itu kan tinggi besar dan lebar, nggak terlalu lebar banget sih ya. Jadi kalau apa namanya, ya nggak terlalu lebar lah. Dengan kondisi kemiringan jalan tadi agak ngeri sih, harus lebih hati-hati. Namun tadi bisa dilihat di awal video juga ada bus besar yang lewat jalur ini. Begitu rekan-rekan. Nah ini kondisi aspalnya sebagian mulus, hanya berapa puluh meter lah. Dan lepas ini nih jelek lagi.
Sekalian kondisi terkini saja berarti ini ya. Sekalian kondisi terkini saja nih ke Bendungan Jati Gede atau Waduk Jati Gede untuk melihat kondisi akses jalannya. Nah, ini sudah mulai pecah sambungannya. Sambungan Corani ini pecah ini. Oh, lihat ada mobil gede itu juga. Mobil gede juga tadi masuk sini. Mobil Puso besar itu. Jadi ya bus juga bisa ke sini rekan-rekan. Kalau untuk keamanan kembali ke ini ya, kembali ke apa namanya? Awas, aduh. Kembali ke skill drivernya. Tapi biasanya sih sudah tahu juga drivernya kalau kondisi jalannya seperti ini. Atau mungkin video channel YouTube Apri Subroto yang kali ini bisa jadi referensi. Ya, again promo. Wisata Tanjung Duriat Sumedang tuh. Belok kanan, wisata Tanjung Duriat itu di kalau nggak salah sama Perhutani. Tiket masuknya 15.000 kalau nggak salah itu. Nah, ke arah kanan itu ya, ke Tanjung Duriat. Dan juga bisa ke Situ Raja itu. Ke Dharma Raja juga bisa ke sana. Oke. Nanti videonya saya akhiri sampai Cipicung atau sampai mana ini enaknya nih? Enaknya sih sampai Cipicung ya. Karena selepas Cipicung itu kondisi jalannya sudah sangat bagus. Namun untuk di titik ini masih rusak. Rekan-rekan. Nah, ini jadi jalan itu bergelombang. Itu mangga itu. Wih, mangganya matang-matang, bagus-bagus itu. Luar biasa. Mangga gincu combine sama itu, mangga harum manis itu. Nah, sekarang ini lagi musim panen mangga. Kayaknya harganya lagi murah tuh, tapi ya semurah-murahnya di sudah di ini ya, di lapak di pinggir jalan ya, mungkin ya masih cukup murah lah, masih cukup terjangkau daripada pas lagi gak musim ya. Oke, terus menanjak. Ya, mana nih Cipicung? Oh, masih jauh ternyata. Terus menanjak dengan kondisi jalan seperti ini. Aduh. Ya, butuh perbaikan buat nanti Bupati Sumedang yang baru dan juga Gubernur Jawa Barat. Ini mungkin bisa menjadi PR ya. Ini kalau diperbaiki luar biasa sih imbasnya terhadap pariwisata Jati Gede ya nantinya. Nah, ini kita sudah sampai di beberapa percabangan jalan. Beberapa percabangan jalan itu ke arah Bendungan Jati Gedenya. Ini ke arah Masjid Al-Kamil nih, Jalan Lingkar Timur. Dan ini ke bawah menuju arah Cinta Jaya sampai ke Kadu. Kok bau durian ya? Kok bau durian? Nah, kita coba terus. Ini kenapa ODGJ? Nah, ini ke Jalan Lingkar Timur Jati Gede. Oke, ke depan sana sudah sangat bagus kondisi jalannya. Kita nggak lanjut ke sana. Saya akhiri saja videonya sampai di sini kayaknya rekan-rekan. Dan seperti itulah jalur lain dari Kabupaten Majalengka menuju Waduk Jati Gede. Nah, itu Masjid Al-Kamil kelihatan menuju Waduk Jati Gede. Yang saya juga baru sebenarnya melewati jalur tadi. Semoga videonya bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya dan bisa menjadi informasi dan referensi baru tentunya. Nah, ini sambil lihat Bendungan Jati Gede. Tuh, debit airnya kayaknya mulai naik. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.